Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcelin Sose Perwanto dari TIB 2J dengan NIM 2012034 Universitas Mulia. Kali ini kita akan membahas tentang etika. Ketika kita berbicara etika, pasti yang tersirat di pikiran kita adalah sopan santun, rasa sungkan, atau rasa malu ketika melakukan suatu kesalahan. Nah, tapi apa sih etika yang sebenarnya? Nah, secara bahasa asal, etika berasal dari kata Yunani ethos, yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Sedangkan pengertian etika secara umum ialah aturan, norma, kaidah, atau tata cara kebiasaan yang digunakan sebagai pedoman asas suatu individu dalam bertingkah laku. Dengan begitu, pengertian etika adalah ilmu yang mempelajari baik buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab baik itu secara sosial maupun moral pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ada lagi yang namanya kode etik dan etiket. Nah, ketiga hal ini berbeda ya antara etika, etiket, dan kode etik. Nah, etiket ini adalah perilaku yang dianggap pas atau cocok, sopan, terhormat, yang bersifat pribadi, seperti makan, minum misalnya, gaya dia berjalan ya, atau dia gaya berbicara seperti itu. Nah, sedangkan kode etik ialah pola aturan, tata cara, pedoman etis dalam melakukan satu kegiatan. Nah, kalau kita berbicara tentang etika ini masih bingung ya, seperti apa sih etika itu? Apakah sama dengan hukum undang-undang? Nah, sekarang saya jabarkan nih, apa sih karakteristik dari etika? Nah, etika itu adalah yang pertama, bersifat mutlak atau absolut, yang artinya etika itu berlaku untuk siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, serta tidak dapat dinegosiasikan apapun kondisinya. Yang kedua, etika tetap berlaku walau tidak ada orang lain yang melihat. Dikarenakan etika itu berkaitan dengan perilaku pribadi masing-masing ya, setiap individu gitu. Nah, ketiga, etika berhubungan dengan perbuatan, perilaku, dan tingkah laku manusia. Umumnya, etika akan terbentuk secara alami akibat dari perilaku seorang individu tersebut. Nah, perilaku yang buruk pastinya akan menimbulkan etika buruk, dan perilaku yang baik akan menimbulkan etika yang baik pula. Seperti itu. Nah, kita sudah tahu nih pengertiannya apa. Nah, seperti apa etika itu. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam dari etika. Nah, etika ini dibagi berdasarkan 4 kategori. Ada etika berdasarkan jenisnya, berdasarkan cakupannya, berdasarkan lingkungannya, dan berdasarkan sumbernya. Kita mulai dari yang pertama dulu. Berdasarkan jenisnya. Nah, yang pertama itu ada etika normatif dan etika deskriptif ya. Nah, kalau etika berdasarkan cakupannya itu ada etika khusus dan etika umum. Kalau di etika berdasarkan lingkungannya, ada etika individual dan ada etika sosial. Nah, kalau etika berdasarkan sumbernya, itu ada etika teologis dan etika filosofis. Nah, kalian berpikir nggak sih, kalau undang-undang itu kan ada fungsinya ya? Nah, apakah etika juga ada? Oh, tentu saja ada. Setiap hal yang mengatur tentang kehidupan, salah satunya adalah etika, pasti ada fungsi serta manfaat yang kita dapat. Nah, kita mulai dari fungsi dulu ya. Jadi fungsinya itu ada kurang lebih 3 ya. Yang pertama adalah sebagai tempat untuk mendapatkan pandangan kritis yang berhadapan langsung dengan berbagai suatu moral yang membingungkan ya. Nah, yang kedua, untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual, yakni suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Dan yang ketiga, untuk orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. Nah, kalau tadi kita membahas tentang fungsinya, sekarang kita akan membahas dengan manfaat etika. Yang pertama, dapat menolong suatu pendirian dalam beragam suatu pandang moral. Yang kedua, dapat membedakan yang mana yang tidak boleh dirubah
dan yang mana yang boleh dirubah. Yang ketiga, etika bermanfaat untuk menjadikan individu memiliki sikap kritis. Yang keempat, etika bermanfaat sebagai suatu pendirian dalam diri. Dan yang terakhir, etika dapat membantu dalam menentukan pendapat. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang etika secara umum, ya. Sekarang ada lagi yang namanya etika profesi. Nah, lalu apa sih etika profesi itu? Etika profesi adalah suatu panduan profesionalisme yang ada di dalam dunia kerja. Ketika etika profesi ini tidak hanya berlaku untuk satu profesi saja, namun berlaku untuk semua profesi, ya. Nah, tentu ada tujuannya lagi. Nah, selain menjadikan individu sebagai seorang yang profesional, etika profesi juga bertujuan untuk mensejahterakan orang-orang yang ada di lingkungan kerja tersebut. Nah, kemudian dengan etika profesi yang baik, maka mutu produk yang dihasilkan oleh perusahaan dapat meningkat. Nah, itulah mengapa perusahaan ingin menciptakan etika profesi yang baik di lingkungannya. Nah, untuk menciptakan kode etik profesi yang baik, diperlukan kemampuan-kemampuan tertentu dari individu-individu ya. Jadi pertama, tingkat kepekaan. Individu-individu ini wajib peka terhadap lingkungannya. Harus dapat mengetahui kapan boleh melakukan sesuatu dan kapan hal itu tidak boleh dilakukan. Misalnya, kalau misalnya lagi serius meeting tiba-tiba bercanda gitu ya, ngejokes gitu ya. Nah, itu nggak boleh banget ya. Yang kedua, pola pikir dan sikap yang positif. Agar kondisi lingkungan tetap kondusif, individu wajib memiliki pola pikir positif tentunya. Bayangkan bila Anda memiliki pola pikir negatif, misalnya rasa iri, gitu ya, cemburu, sehingga makin hari makin besar rasa dendam yang ada di hati gitu ya. Akhirnya pecahlah hubungan antar pegawai di dalam lingkungan tersebut. Nah, yang ketiga, sikap rasa percaya. Sikap percaya terhadap diri sendiri dan rekan kerja itu sangat penting agar dapat bekerja secara maksimal. Nah, kemudian kita ambil contoh dari salah satu profesi yang sering kita lihat ya di mana-mana, yaitu guru. Nih, contohnya misalnya di etika guru itu ada 6 yang saya ambil ya. Yang pertama itu pasti guru itu wajib berlaku jujur, adil, dan harus penuh kasih sayang terhadap anak didiknya, ya. Nah, terus yang kedua, mengadakan evaluasi yang objektif dan memberikan rekomendasi yang benar kepada peserta didik. Nah, kemudian tidak boleh diskriminatif. Nah, guru tidak boleh diskriminatif karena nantinya dia akan melukai hati anak didik tersebut ya. Bayangkan kalau anak didik tersebut malu-malu terus akhirnya ya, pendiam terus ya, susah bersosialisasi seperti itu. Berikutnya, memberi kritik-kritik sehat terhadap peserta didik secara pribadi. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat suatu peserta didik melakukan kesalahan ya, itu kita boleh kritik secara sehat dan harus 4 mata ya. Jadi nggak boleh ada orang lain di sekitar dia gitu ya ketika kita lagi mengkritik. Nah, berikutnya, menjaga hubungan yang baik terhadap peserta didik ya. Lalu yang terakhir, tidak boleh memeras atau mencari keuntungan yang tidak halal dari peserta didik ya. Nah, sekian dari saya materi tentang etika. Terima kasih.